semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilber di channel yang selalu menghadirkan konten menarik. Siapa nih yang suka ngemil permen jelly? Pasti banyak dong ya. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas tentang sejarah dan asal-usul permen jelly yang kenyal dan manis ini. Tahukah kalian bahwa permen jelly yang kita nikmati sekarang ini sebenarnya punya sejarah yang sangat panjang? Ceritanya dimulai dari abad ke-18 di Eropa. Tepatnya ketika para pembuat permen mulai bereksperimen dengan gelatin yang berasal dari kolagen hewan. Tapi sebelum masuk ke sejarahnya lebih dalam, yuk kita bahas dulu apa sih sebenarnya permen jelly itu? Permen jelly adalah makanan manis yang terbuat dari campuran gula, air, dan bahan pengental seperti gelatin, pektin, atau agar-agar teksturnya yang kenyal dan elastis ini yang bikin banyak orang ketagihan. Nah, penemuan pertama permen jelly modern dikreditkan kepada Hans Riegel SL, pendiri Perusahaan Haribo di Jerman pada tahun ke-1922. Beliau menciptakan gummy bears yang sampai sekarang masih jadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Menariknya, inspirasi bentuk beruang ini datang dari pertunjukan beruang jalanan yang populer pada masa itu. Tapi sebenarnya jauh sebelum Haribo, orang-orang Turki sudah membuat Turkish Delight sejak abad ke-15. Permen ini dibuat dengan campuran tepung maizena dan gula yang teksturnya mirip dengan jelly modern. Sultan Ottoman sangat menyukai makanan manis ini, sampai-sampai menjadikannya hadiah istimewa untuk para tamu kerajaan. Perkembangan teknologi di abad ke-20 membuat produksi permen jelly semakin canggih. para produsen mulai menggunakan berbagai bahan pengental alami seperti pektin dari buah-buahan dan Karagenan dari rumput laut. ini membuat variasi tekstur dan rasa permen jelly semakin beragam. Di Indonesia sendiri, permen jelly mulai populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, kebanyakan masih diimpor dari luar negeri. Tapi sekarang, sudah banyak produsen lokal yang membuat permen jelly dengan kualitas yang tidak kalah. Bahkan, ada yang menggunakan bahan-bahan khas Indonesia seperti ekstrak buah-buahan lokal. Yang menarik, permen jelly bukan cuma soal rasa manis dan tekstur kenyal. Ada juga manfaat tersembunyi di baliknya. Misalnya, gelatin yang digunakan sebagai bahan pengental ternyata bagus untuk kesehatan kulit dan sendi. Tapi ingatnya tetap harus dikonsumsi secukupnya. Bicara soal inovasi, sekarang ada banyak banget varian permen jelly. Mulai dari yang asam, pedas, sampai rasa-rasa unik seperti cola, yogurt, bahkan green tea. Bentuknya juga makin kreatif, nggak cuma beruang, tapi ada yang berbentuk ular. Buah-buahan sampai karakter kartun populer. Tapi tahu nggak, proses pembuatan permen jelly itu cukup rumit loh. Butuh kontrol suhu yang tepat dan timing yang pas supaya teksturnya bisa kenyal sempurna. Kalau salah sedikit aja, bisa-bisa teksturnya jadi terlalu keras atau malah hancur. Nah, sekarang permen jelly udah jadi camilan yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dari anak-anak sampai dewasa, hampir semua suka. Bahkan banyak yang jadiin permen jelly sebagai topping minuman boba atau dessert. Yang bikin permen jelly tetap eksis sampai sekarang adalah kemampuannya beradaptasi dengan selera zaman. Produsen terus berinovasi dengan rasa dan bentuk baru, tapi tetap mempertahankan kenyalnya yang khas itu. Ngomong-ngomong soal konsumsi, ada tips nih buat kalian yang suka banget sama permen jelly. Pertama, pilih yang kualitasnya terjamin ya. Kedua, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ketiga, jangan lupa sikat gigi setelah makan permen untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, itu dia sejarah dan asal-usul permen jelly. Yang menarik banget kan? Dari makanan kerajaan sampai jadi camilan populer di seluruh dunia. Permen jelly bukan cuma sekedar makanan manis, tapi juga punya cerita yang panjang di baliknya. Gimana? Seru kan ceritanya? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka permen jelly. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain atau request topik untuk video selanjutnya,
Tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.